Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dinda Lorenza. Saya menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bahan yang akan saya gunakan sebagai topik penelitian nantinya. Saat ini berjudul pengaruh pemberian probiotik terhadap produksi ayam ras petelur. Baik, langsung saja pada materi selanjutnya. Baik, kita mulai saja ya. Ini profil saya. Nama saya Farah Dinda Lorenza. NIM saya C41180298. Saya dari golongan A, Manajemen Bisnis Unggas, Politeknik Negeri Jember. Nah, saat ini yang kita bahas yaitu apa sih probiotik itu? Manfaat probiotik, kandungan di dalam probiotik, macam-macam probiotik, dan mekanisme pemberian probiotik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa sih probiotik itu. Di sini telah jelas, probiotik merupakan suplemen makanan dari mikroba hidup yang bermanfaat bagi kesehatan manusia maupun ternak dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal. Salah satunya adalah bakteri asam laktat. Probiotik dapat diartikan juga sebagai imbuhan pakan yang mengandung mikroba hidup. Keberadaannya dapat memperbaiki keseimbangan mikroorganisme dalam saluran pencernaan. Jadi, jenis probiotik itu bukanlah merek dari kemasan probiotik tersebut ya, melainkan jenis bakteri yang terkandung di dalamnya. Nah, setelah itu kita harus tahu manfaat probiotik itu apa saja sih? Dengan jumlah pemberian yang tepat, probiotik dapat memberikan manfaat yang sangat bagus untuk ayam petelur. Manfaatnya yaitu yang pertama, probiotik mampu meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan. Yang kedua, dapat mencegah radang usus dan diare. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan kualitas telur ayam. Yang keempat, menggunakan probiotik hampir tanpa efek samping. Jadi tidak ada residu dalam probiotik ya. Terus harganya lebih murah. Dan masih banyak lagi ya manfaat dari probiotik. Misalnya seperti probiotik dapat menekan perkembangbiakan bakteri yang merugikan atau patogen yang ada dalam pencernaan atau usus. Untuk kandungan bakteri yang ada di dalam probiotik itu ada Bacillus sp. Bakteri ini menghasilkan enzim protease. Enzim ini berfungsi memecah protein menjadi asam amino yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua ada Aspergillus niger. Bakteri ini memiliki enzim urase. Fungsi enzim tersebut adalah untuk mencegah atau mengoksidasi urea menjadi amonia dan karbon dioksida. Pecahan ini kemudian digunakan untuk mensintesis atau membuat asam amino. Selain ini, masih ada banyak mikroba yang dapat digunakan untuk bahan membuat mikroba. Ada juga yang biasa digunakan yaitu Lactobacillus sp, Yes, Oryzae, dan masih banyak lagi. Untuk macam-macam probiotik ada dua. Yang pertama probiotik lokal. Probiotik lokal dibuat dengan mencampurkan Aspergillus niger atau Bacillus sp atau bakteri-bakteri yang baik
lainnya dan mengalami proses fermentasi sebelum digunakan. Yang kedua, probiotik komersial, yaitu probiotik yang biasa digunakan adalah Soluble Organic Green Culture ZS. Adalah campuran probiotik yang di dalamnya ada bakteri atau mikroba Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, dan Aspergillus oryzae. Biasanya probiotik komersial ini adalah probiotik yang sudah berbentuk kemasan dan siap dijual. Yang ini adalah produk Hanpong Industri dari Korea ya. Untuk mekanisme pemberian probiotik, pada penelitian ini, probiotik lokal dan probiotik komersial langsung dicobakan pada layer umur 43 minggu. Strain Isabron, ayam yang digunakan sebanyak 6 ekor yang ditempatkan dalam cage dengan sistem kandang panggung yang terbuat dari bilah-bilah kayu. Masing-masing cage terdiri dari 2 ekor yang dipelihara secara intensif. Penelitian ini rencananya menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan pemberian probiotik dalam ransum. Perlakuan terdiri dari P0 atau ransum kontrol, P1 ransum kontrol plus 3% probiotik lokal, dan 2% ransum kontrol plus 3% probiotik komersial. Dan ulangan sebanyak 6 kali. Peubah yang diamati adalah konsumsi ransum, konversi ransum, HND, serta bobot telur. Dan probiotik untuk ayam petelur ini sudah banyak diteliti ya. Hasilnya memang memberikan hasil yang lebih bagus untuk performa produksi ayam petelur. Jadi saya ingin penelitian saya nanti menggunakan probiotik dan dapat menghasilkan produksi yang baik. Baik, sudah tahu kan apa sih sebenarnya probiotik itu? Kegunaannya, manfaatnya juga, kandungan yang ada dalam probiotik itu apa saja sih? Jadi kesimpulannya, dengan mengetahui kandungan dan pengaruh yang cukup baik terhadap produksi ayam petelur dan baik untuk pencernaannya, maka dari itu harapannya dalam penelitian nanti probiotik ini dapat berperan bisa mengoptimalkan untuk meningkatkan efektivitas produksi ayam petelur dan efektif dalam pakan, sehingga nanti dapat menekan biaya pakan namun tetap menghasilkan produksi yang cukup tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.